Pernyataan calon wakil presiden, Cawapres, nomor 1, Muhaimin Iskandar, tentang hilirisasi pertambangan, khususnya nikel, dilakukan secara ugal-ugalan memantik kegeraman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Ia bahkan mengajak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu mengecek langsung ke lapangan. Saya ingin sebenarnya itu mengundang Muhaimin ke Weda Bay dan ke Morowali untuk lihat sendiri. Seing is believing, kata Luhut melalui akun Instagram Luhut Panjaitan, Kamis 25 Januari. Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Morowali, Sulawesi Tengah, adalah beberapa daerah yang menjadi sentra hilirisasi nikel di tanah air. Ada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, IWIP, yang berdiri di atas sekitar 6.000 ha di Weda Bay, sedangkan di Morowali berdiri PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP. Bukan membantah argumen Muhaimin dengan data ataupun fakta, Luhut justru terlihat ad hominem. Ini tampak dari pernyataannya yang menganggap ucapan hilirisasi secara ugal-ugalan dilontarkan guna memenangi pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Daripada Anda bohong pada publik, yang menurut saya, itu satu karakter yang enggak bagus untuk mencapai suatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi, kritiknya. Gayung bersambut, kata berjawab. Muhaimin menyatakan kesiapannya diajak meninjau proses hilirisasi tambang di berbagai daerah. Saya diajak ke sana sama Pak Luhut, ke Morowali, lihat tambang. Ya, siap saja. Kalau perlu, kita cek masyarakat di sekitarnya dilibatkan atau tidak. Kemudian, apakah pertumbuhan ekonomi membawa kesejahteraan masyarakat sekitar? Tuturnya saat live TikTok, Kamis malam. Saya sangat senang kalau diajak Pak Luhut ke sana, imbuh Cak Imin, sapaannya, menegaskan. Lantas, bagaimana fakta sesungguhnya di daerah-daerah yang menjadi sentra hilirisasi? Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Melki Nahar, menyampaikan, apa yang disampaikan Luhut adalah bualan. Klaim Luhut itu omong kosong. Dia mengabaikan fakta perampasan lahan, pencemaran lingkungan, dan kekerasan hingga pelanggaran HAM terhadap warga setempat, tegasnya kepada alinea.id. Menurutnya, Luhut hanya peduli pendapatan negara, tetapi abai dengan kemiskinan warga setempat. Apalagi, mayoritas hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah hanya untuk menunjang kebutuhan industri di Cina. Sementara, warga semakin menderita dan jatuh miskin. Penderitaan masyarakat terdampak hilirisasi, salah satunya, tampak dari kian buruknya kualitas air. Berdasarkan hasil pengujian air laut di Teluk Weda, Halmahera Tengah, dan Teluk Buli, Halmahera Timur, Maluku Utara, ungkap Melki, terindikasi tercemar logam berat akibat pertambangan dan pengolahan biji nikel. Kandungan krom heksavalen, sier, nikel, Ni, dan tembaga, Cu, melebihi ambang baku mutu. Padahal, sejumlah lokasi itu merupakan tempat pemijahan hingga pembesaran ikan dan juga jalur migrasi ikan tuna. Populasi ikan pun terancam punah jika tata kelola pertambangan tidak diperbaiki, terangnya. Perusahaan-perusahaan tambang di Halmahera tengah memicu krisis multidimensi. Kesehatan, misalnya. Jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, melonjak signifikan akibat kualitas udara memburuk dari kehadiran smelter hingga pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. 5 tahun terakhir ini, kan, kalau dari kesehatan, masyarakat terganggu sama udara kotor dari smelter, PLTU, pembongkaran hutan. Beberapa kampung di lingkar industri parah sekali debunya, polusinya.
Jadi, sering sekali penyakit ISPA yang diderita masyarakat tinggi. Merujuk data Puskesmas Lelilev, salah satu fasilitas kesehatan, Vaskes, yang berada di lingkar kawasan tambang di Weda, terdapat 351 kasus ISPA pada 2018. Lalu, naik menjadi 852 kasus pada 2019, turun ke 434 kasus pada 2020, naik lagi jadi 729 kasus pada 2021, dan 1.100 kasus pada 2022. Di Desa Sagea, yang juga terdampak pertambangan, berdasarkan data Puskesmas Sagea, penderita ISPA pun melonjak dalam beberapa tahun. Perinciannya, 282 kasus pada 2019, 291 kasus pada 2020, 420 kasus pada 2021, dan 644 kasus pada 2022. Kultur dan sumber kehidupan juga terganggu seiring kian rusaknya kualitas air Sungai Sagea akibat pertambangan dan deforestasi di hulu. Adlun menyampaikan, Sungai Sagea sejak dahulu berperan vital bagi kehidupan masyarakat karena digunakan untuk minum dan aktivitas lain bahkan jalur ritual oleh leluhur. Kultur dan sumber kehidupan juga terganggu seiring kian rusaknya kualitas air Sungai Sagea akibat pertambangan dan deforestasi di hulu. Adlun menyampaikan, Sungai Sagea sejak dahulu berperan vital bagi kehidupan masyarakat karena digunakan untuk minum dan aktivitas lain bahkan jalur ritual oleh leluhur. Sungainya jadi rusak karena itu, ketika hujan besar tiba, airnya menguning dan pesisir Teluk Weda pasti menjadi kuning, ucapnya. Juga ada Sungai Kobe di Desa Lelilev, Desa Kobe, kemudian Desa Lukulamo. Ini juga hancur. Dulu airnya jernih, orang pada mencuci baju di situ. Sekarang tidak bisa karena airnya kuning. Dampak lainnya, kini lebih sering banjir kala hujan besar. Airnya pun menjadi keruh. Jadi, semua sungai-sungai besar rusak karena di hulu sudah ditambang, tegasnya. Mata pencarian warga pun remuk, salah satunya sektor pariwisata alam yang dikembangkan beberapa tahun terakhir dan menjadi primadona di Maluku Utara. Pangkalnya, usaha tersebut sangat bergantung dengan kondisi air sungai. Kehadiran hilirisasi pertambangan juga memiliki dampak sosial serius. Konflik horizontal dan kriminalitas, contohnya, melonjak seiring meningkatnya jumlah penduduk selain didorong polarisasi oleh perusahaan. Sekarang puluhan ribu orang datang di wilayah kami. Nah, terus dari berbagai macam suku. Kadang itu dari luar perusahaan ada perkelahian antar kelompok, atau antar suku ini dengan suku ini. Ini sering terjadi. Kemudian, tingkat kriminalitas tinggi sekali karena sesak. Misalnya, di Desa Lelilev atau di Desa Gemaf sekarang terjadi perkelahian antar suku karena sesak sekali, tuturnya. Belum lagi dampak-dampak kriminal lain, kayak narkoba, prostitusi, kemudian kekerasan seksual. Itu semua meningkat sekali di kawasan lingkar tambang. Belum lagi perusahaan membangun polarisasi di tengah masyarakat. Ada yang mereka beli lahan, bikin konflik. Ada masyarakat yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini bikin segregasi di tengah masyarakat, sambungnya. Adlun mengakui bahwa hilirisasi meningkatkan perekonomian. Namun, lebih banyak dinikmati pendatang daripada masyarakat sekitar. Sebab, Halmahera Tengah masih menjadi daerah termiskin di Maluku Utara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, sekalipun ada lebih dari 60 izin usaha pertambangan, IUP, seluas 142.964,79 ha, tingkat kemiskinan di Halmahera Tengah pada 2022 mencapai 12% atau hanya lebih baik daripada Halmahera Timur, 13,14%. Namun, jauh di bawah rata-rata Maluku Utara, 6,23%.